Salam, salam makan sehat. Ya, sekali menjadi anak-anak Allah, tetap anak-anak Allah. Ya, pentingkah menjadi anak-anak Allah? Jawabannya adalah sangat penting, saudara. Mengapa sangat penting? Ya, status anak berbeda dengan status hamba. Secara hukum, anak itu memiliki hak waris, sedangkan hamba tidak, saudara. Itu secara umum, saudara ya. Nah, di Alkitab juga dicatat, saudara. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Galatia 4 ayat 7 juga mencatat ya. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi jelas ya, kalau anak itu punya hak waris. Kalau hamba, tidak, saudara. Lantas, kapan kita menjadi anak Allah? Dan apakah setelah menjadi anak-anak Allah, kita bisa batal menjadi anak Allah? Roma 8 ayat 15b berbunyi seperti ini, saudara. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, itulah yang menjadikan kita anak Allah. Kalau kita anak, kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya. Kemudian ada Yohanes 1 ayat 12, saudara. Bunyinya seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya nya besar ini adalah Tuhan Yesus. Ya. Kemudian Galatia 3:26 bunyinya seperti ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi karena iman dalam Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kata kuncinya adalah iman, percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus, maka kita memberikan diri kita ini dipimpin oleh Yesus karena kita percaya. Ketika kita percaya dipimpin oleh Yesus Kristus, melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ya, Yesus sendirilah yang mengatakan kepada murid-muridnya, ketika Yesus sudah tidak bersama-sama mereka, maka mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita lihat di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kepada murid-murid ini ya, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya. Jadi sebelum pergi, dia sudah mengatakan Roh Kudus akan
mimpin mereka. Roh Kudus yang diutus Bapa ya. Lantas siapa ya yang menjadi anak-anak Allah? Tadi sudah dijelaskan di ayat di atas tadi ya, mereka yang percaya dalam namanya ya, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa sih mereka itu? Yaitu semua orang yang menerima Yesus Kristus ya. Jadi setiap orang yang menerima Yesus Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus akan dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah anak-anak Allah oleh iman ya. Jadi mereka yang menerima Yesus Kristus itu adalah anak-anak Allah. Dan jangan lupa ya saudara, kita ini telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Kapan? Ketika kita percaya saudara. Artinya dimaterai itu jadi status anak-anak Allah itu sesuatu yang kuat dan sah menurut hukum. Itulah fungsi materai ya. Seperti yang dicatat di dalam Efesus 1 ayat 13b saudara. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.